Enakan zaman Pak Harto, enakan sekarang. Anak zaman Pak dengan uang Belum ada ubahnya, masih muda, masih kuat. untuk di rumah. Bisa goes dengan saya. Kalau bisa maraton, kalau tidak seperti waktu kita di SD ngajar. Anak-anak siap. Gerakan kepala ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. 1, 2, 3, 4. Terus ke bawah, ke atas. Itu lakukan di depan rumah. Jadi lakukan olahraga yang murah, mudah, tapi sering rutin tiap hari. Kalau bisa renang, kalau ada. Kalau dari itu gerakan sampai dengan kaki, dari atas sampai kaki. Nah baru obat dokter yang kelima. Jadi dokter sendiri memerintahkan obat dokter itu kelima, bukan pertama. Lagi mau deket bilang spes batu-batu semet tunggu obat, jadi dokter. Aduh, dokter sendiri menghindari obat dokter itu sebenarnya. Nah termasuk saya pada waktu saya di Jawilan, ibu kepala sekolah mendeketin, dikira saya mau bisik-bisik ngasih duit. Pak, saya sedang meriang, tapi kok kalau melihat bapak pagi ada di sini, siang ada di sini, sore ada di sini, gimana sih Pak resepnya? Saya bingung, saya bilang apa resepnya ya? Saya juga sekarang lagi gejala batuk nih, gejala pilek. Cirinya ini tenggorokan agak gatal, telinga dengan telapak kaki kalau malam dingin. Saya ciri gitu. Cuma beli prokol doang, saya bilang mau tidur tuh minum prokol. Udah gitu aja, paling gue SN 1 ke minggu. Wih, pasti bener sih. Bener. Jadi saya obat murah. Kalau misalnya emaknya bapaknya kumat, misalnya ada gejala pres sedikit gitu. Carikan kunyit, carikan sirih, parut, peres, cari telur ayam kampung, campur dengan kunyit, gluk, sembuh. Bismillah aja. Gampang resepnya. Jadi kalau dia kena gejala lambung, emak, cari kunyit empunya itu yang bulat ya gede. Cari sirih, sirihnya ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau airnya banyak ya banyak, diparut, diperes, jangan ditambah air, campur dengan kunyit telur ayam kampung. Bismillah 7 kali minum, sehari 3 kali. Temulawak. Jangan temulawak, ini bukan temulawak, bukan. Kunyit dengan sirih. Beda temulawak dan kunyit beda. Kunyit. Tuh ya. Jadi siar ini perlu diperoleh dari informasi yang diterima pada saat pertemuan. Makanya sekarang kalau diundang oleh pengawas, oleh K3, SWPG, oleh koperasi, hadir, sampaikan kepada guru. Apapun informasi yang diterima di forum-forum seperti ini, nyampe kepada guru. Misalnya, Bu, gimana dibahas enggak masalah P3K? Ya disinggung sedikit. P3K Kabupaten Serang, khususnya umumnya Indonesia, SK-nya sudah ada. Yang rapat kemarin menyampaikan. Belum Pak, setelah ini. Ya, sudah ada SK-nya. Tapi duit gaji lake. Lake duitnya mau gaji he. SK-nya mana sih BKPSDM? Tapi gajinya lake sekarang perak acara. Kok ngegaji guru P3K? Anggaran OPD saja dikurang banding. Dinas Pendidikan tahun ini sudah dikurangi 16,3 miliar karena APBD-nya minus. Kita sekarang masih minus 177 atau 174 kan? Kenapa minus? Pendapatan asli daerahnya berkurang gara-gara kopi. Dulu hotel itu sebulan itu dapat 3 miliar. Sekarang paling 300 sampai 3 juta. Jadi APBD-nya drop. Maka banyak pabrik itu pajaknya pusat dulu, baru bagi hasil. Kalau belum masuk ke daerah, ya nggak ada juga. Disampaikan kepada data P3K, SK-nya sudah ada gajinya belum ada. Nanti diperjuangkan di Oktober nih perubahan. Kalau berhasil, mudah-mudahan mulai Oktober itu tergaji. Kalau tidak berhasil, anggarannya tidak ada, nanti tahun anggaran 2020 karena anggarannya sekitar untuk gaji saja 84 miliar. Ada 1.683 orang P3K yang diangkat. Sampaikan. Di satu sini kita kasih data. Ya. Makanya kenapa Ibu Bupati tidak mau membagikan SK-nya? Nggak mau dikatakan membohongi. Takut SK-nya ada tapi nggak digaji. Dan ingat sekarang tidak ada rapel. Kalau zaman kita dulu ada rapel kan? Ibu Haji Mut, datang ke kantor. Ada apa Pak? Datang aja ke kantor.
gajian di kantor ya, ada apa? Ke kantor aja. Ini Bu ada rapel dari SK Ibu yang kemarin 25.000. Sekarang mah nggak ada. Ini termasuk teman-teman GPM nanti gajinya terhitung sejak ditandatangannya surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi kalau surat pernyataan melaksanakan tugas bisa ditandatangani Oktober, maka gajinya terhitung Oktober 2022. Kalau surat pernyataan melaksanakan tugasnya Januari 2023, maka Januari 2023. Kalau ditandatanganinya Maret 2023, maka Maret 2023. Nggak ada rapel nantinya. Udah aja dari situ. Enakan zaman Pak Harto, enakan sekarang. Zaman paha. Dengan uang. Belum ada ubahnya, masih muda, masih kuat. Untuk di rumah. Tapi gajinya juga lancar. Dulu tuh sedikit tapi lancar. Pegawai itu kita tidak merasa terancam. Kalau sekarang kan sebentar-bentar ada aturan ini, aturan ini, aturan. Coba, yang paling prihatin. Per Desember 2023 tidak boleh ada tenaga honor dimanapun. Nggak boleh. Desember 2023 maksimal itu sudah tidak ada lagi tenaga honor. Dari mulai instansi paling rendah sampai dengan instansi paling tinggi. Jadi PNS penting. Bagaimana katanya solusinya? Ya mereka silakan ikut sesi ketiga CPNS. Kalau lulus, kalau tidak lulus, berhenti. Betapa teganya kan? Nggak ada solusi. Lah iya, mestinya dibuat kriteria lah. Usia sekian sampai sekian diangkat langsung jadi P3K. Makanya hati-hati ke depan. Yang pemimpin-pemimpin yang tidak seperti ini. Pasti tidak boleh. Jadi Pak Baikan atau sekolah kita sekarang tinggal berapa? Beritahu supaya tidak stres nanti. Desember 2023 itu benar tidak boleh ada tenaga honor lagi. Nah sekarang pertanyaan kalau P3K nggak diangkat, CPNS tidak diangkat, siapa yang mengajar? Sekarang saja satu sekolah rata-rata sudah tinggal 2 orang guru PNS, 3 paling banyak. Saya juga. Udah rata-ratanya di sekitar itu. Kalau di 800 kabupaten Serang. Makanya sekarang siapapun yang ngeluh nangis kekurangan guru gak bakal dituruti karena nggak ada semuanya kurang. Nah ini bagian dari tablik kita. Ya saya terjemahkan tablik ini bukan kepada nilai-nilai agama tapi kepada implementasi tugas-tugas kita. Nah sekali lagi sampaikan informasi-informasi semacam ini. Terus yang ketiganya amanah, dipercaya. Ibu bapak ini adalah orang-orang terpercaya. Ada di ruangan ini adalah orang terpercaya. Siapa yang mempercayainya? Ya tentu yang Maha Kuasa, Allah. Kalau Allah tidak percaya, ya nggak mungkin ibu bapak diangkat jadi kepala sekolah, nggak mungkin diangkat jadi pengawas. Manusia hanya wasilah saja. Termasuk sekarang misalnya Pak Ali tempatnya di mana? Enak amat baru 2 gede 2. Itu udah nggak bisa ditolak. Sekalipun sudah ada rencana misalnya kalau supaya menempatkan di tempat yang lain, diketir misalnya, udah nggak bisa. Karena Allah sudah menggariskan bahwa saudara Ali akan dilantik tanggal sekian, kemudian diserah terimakan tanggal sekian, tempatnya di situ, tugas pertamanya. Udah nggak bisa. Manusia mah hanya bisa mereka-reka doang. Tapi kalau Allah sudah menggariskan di situ, maka para pengawasnya hatinya dibalikkan bahwa Ali tempatkan di situ. Nah, jadi kepercayaan Allah ini sekali lagi yuk kita ubah, kita laksanakan dengan bekerja sebaik-baiknya. Yang terakhir, staf patonan. Sidik, tablik, yang mana? Cerdas. Kira orang cerdas yang akan jadi kepala sekolah. Makanya tugas kepala sekolah ini bukan meminterkan anak, tapi mencerdaskan anak. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan meminterkan kehidupan bangsa. Itu tujuan nasionalnya. Apakah mereka yang di pusat ketua DPR segala macam dikurung itu tidak pintar? Mereka pintar, tapi tidak cerdas. Apakah Mensos kemarin tidak pintar? Mereka pintar, tapi tidak cerdas. Ngajarin kita suruh pakai 5M, dia pakai 17M. Ya kan? Akhirnya pintunya berbeda. Yang 5M dia pintu biasa, kita
yang kita bisa bebas keluar masuk. Kalau karena dia mau pakainya 17M, maka keluar masuknya diatur oleh orang. Bahkan tangannya dibekat kan begitu. Jadi mereka bukan tidak pinter, dia pinter. Makanya minteri rakyatnya. Ke rakyat mengajukan 5, dia ambil 17. Gitu. Karena minter itu. Ya minteri, makanya menciptakan orang yang pintar itu pasti minteri. Makanya mencerdaskan. Kalau orang yang cerdas pasti pintar, tapi orang yang pintar belum tentu cerdas. Nah, tugas kepala sekolah. Sebelum mencerdaskan gurunya, sebelum mencerdaskan anak muridnya, maka kepala sekolahnya harus cerdas. Nah sekarang maka apa yang dilakukan sebagai pimpinan baru? Jangan merasa Pak Ali orang Bojonegara, Upi orang Bojonegara, sekretaris PGRI, jangan. Ini beda tugasnya. Maka tugas yang pertama observasi, datangi sekolah. Hari ini sertifikat, besok harus ada di sekolah baru. Karena sekarang sedang PAT. Dan Anda harus menyiapkan bagaimana menandatangani ijazah. Bagaimana stempel sekolah bisa nempel ijazah, nanti jangan dilaminati dulu baru stempel. Itu pekerjaan gampang, ya. Banyak yang keliru, suka banyak yang lalai. Observasi. Terus wawancara, bahasa saya wawancara lah, ngobrol-ngobrol dengan guru, dengan lingkungan yang ada di sana. Apalagi gua gede di tengah kampung, sekolahnya gede. Coba bicara dengan gurunya, gali. Kemudian kalau ada masukan-masukan yang negatif dari guru-guru, dari lingkungan tentang kepala sekolah yang lama, gak perlu dibesarkan, tutup itu, tutup dalam-dalam, buka lembaran baru. Yang jelek-jelek yang diungkapkan itu sebagai catatan saja bagi kita sebagai pemimpin baru agar tidak terjadi lagi seperti itu. Tidak perlu bisa mana dibumbui oleh kita, jangan. Atau kita datang menyalahkan, ini gimana sih kepala sekolah segini murid banyak, segini kampungnya kok begini, jangan usah. Lebih baik kita catat kekurangannya, ada beberapa kekurangan yang ada, apa yang berubah, nanti kerjakan oleh kita. Ini terakhir dulu, sekalipun sama-sama Bojonegara belum tentu sama karakternya. Apalagi sekarang statusnya sebagai pemimpin, ya sebagai kepala. Kalau kemarin kita sebagai guru biasa. Belajarlah nih kepala senior-senior. Tadi saya tanya Ibu Umul, ngacung angka 2 tahun lagi Ibu, 2 bulan. Ada Ibu 4 tahun, 4 bulan. Masih muda-muda sudah mau pensiun. Ya tapi udah habis awal kita, mumpung masih ada. Maka kalau ada forum-forum semacam ini juga belajar, karena jangan sampai beliau-beliau ini terus yang bekerja, karena beliau akan pensiun. Walaupun sudah pensiun, tentu tugas sudah dilaksanakan, tapi kerjaan belum selesai. Tugas apa? Tugas kedinasan sudah selesai 60 tahun. Yang belum dikerjakan apa? Tugas masyarakat untuk nunggu. Busi, gomul, ya ingin mau ibu sibuk di sekolahan, ngurusi sekolah sih cuma wajah si bimbing kita. Majelis taklim tak apa tahu. Baca-baca alif dulu supaya tambah abdol. Tidak begitu kemungkinan nanti tugas-tugas berat muncul. Ya. Dan saya berharap kita semua siapkan diri kita untuk pensiun. Jangan sampai kena penyakit post power syndrome. Ya. Karena boleh saja sekarang kita masih punya jabatan, semua orang nanya, semua orang ngejar. Begitu kita pensiun, bisa saja yang diurus oleh buah kumul pada waktu CPNS-nya, begitu jadi pejabat di kepala sekolah, ibu umurnya pensiun, kan dalamnya kurang-kurang dalam baik. Terus sakit di daerah itu punya kita di hamba-hamba baik, jadi apa? DP 3-nya nilai jore baik. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Iya. Meskipun di kelas nih, makanya ini ngomong itu kaca mobil ditutup. Ada bumbu lewat. Dan perlu lewat. Nah, jadi kita untuk melaksanakan tugas apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini itu berat. Ya, tetapi terus kita belajar karena memang Rasulullah mengajarkan kepada kita dan kita menjadi hambanya, menjadi pengikutnya. Dan mudah-mudahan nanti di akhirnya kita mendapatkan sama. Amin. Kemudian apa yang dipesankan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai seorang pemimpin ini harus ingat soal sutulodo, iman jangan palsu, tukuri akan. Jadi kita harus mampu memberikan contoh. Contoh yang kecil apa sih dari performan? Datang jam berapa kepala sekolah? Pulang jam berapa? Apalagi sekarang mah era teknologi, era Android. Jadi kalau datang terlambat atau ada kegiatan hari ini tidak bisa tampil ke sekolah, kasih tahu teman-teman guru. Kan punya guru sekolah kan. Saya aja kalau misalnya ada tugas ke Jabulan, ada tugas ke Tunjung Teja, kan enggak. Hitungnya kalau ke kantor dulu masa balik lagi ke timur. PNA saja di grup sekretariat. Sahabat sekretariat, mohon maaf saya sekarang di Tunjung Teja. Oh iya Pak, lanjutkan gitu. Jadi jangan sampai guru-guru bertanya-tanya, kemana ini kok, kemana, nyari-nyari, beri informasi.
Ajari guru juga begitu, kalau nggak masuk, bakalnya ada kegiatan atau datanya telat, suruh ngegrup apa, informasi di grup. Ya. Contoh itu yang kecil. Sepakati dengan teman-teman, jam berapa kita mau masuk kerja, jam berapa mau pulang. Supaya kita enak di sekolah. Ciptakan suasana yang kondusif. Ciptakan suasana yang kondusif. Berikan contoh. Bicara, makan, dan sebagainya. Terus kita jangan